Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ibu-ibu yang semoga Allah merahmati antum sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita masih diberikan kenikmatan yang paling besar, yaitu mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kenikmatan yang paling besar. Banyak orang yang dia mengaku Islam, tapi mereka tidak diperkenankan untuk mendalami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak semangat di dalam beragama Islam. Maka di antaranya orang-orang yang memiliki keislaman yang benar, keimanan yang benar, disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Di sana disebutkan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala ini, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, Allah akan mendatangkan suatu kaum, yaitu dirinya mereka yuhibbuhum wa yuhibbuna, yaitu mereka mencintai Allah, kemudian Allah mencintai mereka. Ciri-ciri orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjadikan apa-apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk dia mendekatkan diri, untuk dia mempersembahkan segala ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri yang mutlak bagi seorang yang mukmin. Apabila dia hilang dari dirinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan ini akan berpaling kepada yang lainnya. Maka disebutkan ada sebagian dari manusia yang dia mencintai Allah sebagaimana mencintai daripada sembahan selain Allah, dan kecintaannya sebagaimana kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, ini pertama disebutkan oleh Allah dalam surat ini sebagai faedah orang-orang yang benar imannya, yaitu ia mencintai Allah, dan kecintaan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan bagi orang-orang yang mencintai Allah, mencintai apa-apa yang dicintai Allah, disebutkan al-mar'u ma'a man ahada. Seorang itu bersama dengan orang yang dia cintai.
Siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasul, para syahid, para syuhada, para tabi'in, semua orang-orang yang mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita jauh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai ahlul nabi, yaitu orang-orang yang menjadi orang-orang yang dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta ini bagian daripada ibadah. Kemudian sifat yang kedua, adilatul al-mu'minin, yaitu memiliki sifat lemah lembut kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Kemudian a'izzatan 'alal kafir, kemudian dia tegas kepada orang-orang kafir. Kalau ada orang-orang yang dia mengaku beriman, kemudian dia keras kepada orang-orang mukmin, kemudian dia berloyal, dia senantiasa mencari wali-walinya kepada orang-orang kafir, maka ini adalah orang-orang yang bohong daripada keimanannya. Kemudian dijelaskan lebih dalam lagi bagaimana sifatnya orang-orang mukmin, yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im, yaitu orang-orang yang senantiasa berjihad. Wa ba'da ilmu jihad, membahas ilmu itu adalah jihad. Maka wahidina azakumullah yang disebutkan sebagai sesuatu afdalu jihad fi hadzal asr, sebaik-baik jihad di waktu sekarang. Maka jika seorang melupakan untuk dia menuntut ilmu, memperbaiki hatinya sehingga menumbuhkan keimanan dengan ilmu itu, kemudian keimanan itu menumbuhkan ketakwaan, maka ketika dia berpaling untuk tidak menuntut ilmu, berarti dia telah merobohkan imannya, berarti dia telah melumpuhkan ketakwaannya. Maka diwakilina azakumullah, ciri daripada orang-orang yang beriman itu adalah bersungguh-sungguh di dalam Allah Subhanahu wa taala. Dia memerangi apa yang ada dirinya sendiri dari hawa nafsunya, yaitu syaitan, memerangi dari apa-apa yang menggoda dirinya dari kalangan syaitan, minal jin wal ins, dari pengaruh-pengaruh bisikan manusia dan jin. Kemudian juga jihad melawan orang-orang munafik, jihad melawan orang-orang kafir, dan jihad dengan sungguh yaitu dengan jiwa dan harta untuk berperang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya perlu perincian. Maka yaquluna azamullah, di dalam ciri yang terakhir disebutkan wala yakhafuna lawmata la'im, yaitu orang-orang yang tidak takut dengan celaan orang-orang, celaan orang-orang yang mencela. Ketika disebutkan kamu ini so'alim, maka dia pun tetap berada di atas kebenaran sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazulu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada suatu kaum yang dia menzahirkan kebaikan, menerangkan kebenaran, ya. Walaupun nanti orang-orang yang mundur, banyak orang-orang yang tidak mau menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah, akan ada nanti suatu kaum yang dia senantiasa menzahirkan, senantiasa menerangkan dari apa-apa kebenaran. Cirinya apa? Dia adalah lawmata la'im, orang-orang yang tidak mudah cilik aten, atau kata orang Jawa. Begitu disindir sedikit, dia pergi daripada majelis. Disindir sedikit, dia tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang memiliki hati-hati yang sempit, hati-hati yang kecil, yang jauh daripada ciri-ciri keimanan yang sebenarnya. Maka ya Allah, di malam ini kita akan meningkatkan keimanan kita. Karena disebutkan al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Jadi kalau seorang tidak mau dia belajar agama Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperdalam pengetahuan tentang bagaimana keutamaan agama Allah, imannya menjadi turun. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, ketika dia menjauh daripada Allah, imannya menjadi turun. Dan ketika dia mau belajar agama Allah, imannya menjadi naik. Maka ya Allah, di antara
yang disebutkan oleh para ulama ketika seorang ingin terus naik keimanannya, hendaknya dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa beramal dengan amalan saleh. Nah, Yobidin Azamullah, kita akan melanjutkan aqsamus syirik, macam-macam daripada syirik. Kemarin telah kita sebutkan ada yang namanya syirik fi rububiyah, syirkun fi uluhiyah, syirkun fi asma wa sifat, syirkun akbar, ada syirkun asghar, ada syirkun khafi, ada syirkun i'tiqadi. Ini kemarin telah kita jelaskan, ya, yang semuanya sangat berbahaya. Tidak boleh seseorang meremehkan, walaupun itu asghar, kecil, tapi dia termasuk dosa-dosa besar. Wa huwa min akbari kabair ba'da syirkil akbar. Apalagi syirik yang besar yang disebutkan bahayanya bagi kita, di antaranya amal-amal seseorang ketika dia berada di dunia dia beramal akan hapus. Ya, maka dia harus mengetahui tafsiran perincian daripada syirik ini. Nah, dan ini masalahnya besar, lebih besar dari masalah-masalah yang lain. Ketika disebutkan bahwasannya dakwah Rasulullah SAW, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tajtanibuh. Ketika seorang rasul diutus pada suatu umat, itu adalah untuk menyembah Allah saja. Kemudian realisasinya bagaimana? Mewujudkan dalam kenyataannya bagaimana? Ini harus direalisasikan. Dan menjauhi taghut ini bagaimana? Menjauhi daripada zina, yaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk kepada syirkun amali. Syirik yang berikutnya, yang ke-8, yaitu syirik dalam masalah amal. Dijelaskan oleh Syekh, syirik amal itu wa huwa kullu amalin hakama alaihi syar'ul Islam bisyirki. Kalladhi li ghairillah wa nadri li ghairillah وغير ذلك هو أكبر وأكثر في حج نوعه فذلك لغير الله وهو الشرك الأكبر. Syirik amali. Jadi kalau kita mengatakan syirik amal itu apa? Gitu. Berarti kesyirikan di dalam amal. Amal apa? Setiap amal yang dihukumi oleh syariat Islam sebagai suatu kesyirikan dan masuknya kepada akbar atau asghar. Dan ini tidak bisa diremehkan. Dia imam akbar atau asghar. Ya. Di sini dikasih contoh sebagaimana az-zakir li ghairillah, menyembelih kepada selain Allah, kemudian nazar dan setia. Ketika seseorang mungkin sakit, dia bernazar untuk berpuasa karena selain Allah Subhanahu wa taala, misal, ini termasuk daripada nazar. Dan kalau ditujukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, ini masuk bagian daripada syirik. Kemudian yang selain daripada itu, dan Syekh menjelaskan bahwasannya penyembelihan kepada selain Allah masuk ke dalam syirik akbar. Jadi menyembelih ayam, sekarang kan musim suro, ya, dari ayam putih mulus atau ayam yang loreng-loreng, yang tergantung sifatnya orang itu. Kalau dia mungkin naik pangkat untuk pencak silat, naik sabuk, ya dia mungkin tergantung dia sabuknya apa. Kalau sabuknya hijau, ya dari ayam hijau yang ada terusnya hijau. Nah, seperti itu. Sabuk hitam dari ayam hitam. Ketika dia menyembelih ini semua, dia tujukan untuk selain Allah, entah itu untuk mendapatkan kekuatan, entah itu untuk mendapatkan kekebalan, entah itu untuk mendapatkan sesuatu yang dia yakini, ya, mengetahui sesuatu yang baik, maka disebutkan syirkun akbar. Ini adalah syirik akbar. Wa ta'liqu furuj. Kemudian menggantungkan jimat, ya. Ini tak pada biha darra wa nas'a min dunillahi fa huwa akbar. Kemudian dia berkeyakinan bahwasanya jimat itu bisa mendatangkan kejelekan, mudarat, dan mendatangkan manfaat, maka ini masuk ke dalam syirik akbar. Ya, ada batu intan, delima merah, Al-Quran Istanbul, macam-macam, ya, dari macam-macam jimat. Ini kalau seseorang masih meyakini ketika dia bawa, ya, jalanan menuju kepada Jakarta
atau yang lain sebagainya, saya akan selamat. Ketika dia berjalan di malam hari, kalau jimatnya batu intan ini saya pegangi, saya bisa tidak dilihat orang, iya di dalam kegelapan soalnya. Ini ketika seseorang meyakini hal-hal seperti ini, ya, jimat itu adalah benda yang dikeramatkan. Jadi artinya luas, bisa keris, bisa tombak, bisa juga batu, bisa juga ya sesuatu yang mewah, mungkin emas. Ya, dulu pengalaman itu ada kerek dari emas, namunnya dari gua. Nah, biasanya kalau yang emas-emas itu disukai oleh jin, ya, sebagai tempatnya jin. Maka dia punya kodam. Ketika ditaruh di air, ya, airnya tersembur keluar. Jadi ada kenyataan, sehingga orang-orang yang tipis imannya merasa bahwasanya itu barang-barang yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Kemudian dia meyakininya. Kalau ada orang sakit kepadanya, dia taruh air di sana, kemudian dia masukkan, ya, sebagaimana itu loh, ponari sweet, ya, ponari, itu termasuk. Itu adalah batu-batu kodam yang dijadikan lingkaran-lingkaran setan untuk menggoda manusia, apakah dia bersandar kepada Allah atau dia ikut kepada godaan daripada syaitan tersebut. Nah, itu syirik amal. Dan jelas, syirik amal itu jelas. Ya, ketika dia meyakini di dalam amalannya mendatangkan manfaat dan mudarat, maka ini syirik akbar. Ya. Kemudian jelaskan in idaqadaha sawan bahwa kalau dia hanya meyakini ini hanya sebab, kemudian yang mendatangkan manfaat dari Allah, ya, cuma bawa jimat dikantongi delima merah. Kemudian dia mengatakan bahwasanya ini sebab terkait bahwa ini nanti Allah akan memberikan manfaat dan mudarat. Ya, misalnya kalau saya ditembak, pelurunya itu meleset. Karena apa? Perokoknya memang meleset gitu ya. Ya. Ketika dia meyakini bahwasanya tetap datangnya mudarat dan manfaat dari Allah, tapi dia menyatakan ini sebabnya, ya, ini masuk dalam syirik akbar. Dan dikatakan syirik akbar apa? Maukah kau kabarkan sesuatu yang saya paling takut kepada kalian? Rasul diantaranya kan apa? Syirkun akbar. Syirik akbar, ya. Dan jenisnya banyak, ada riya, ada sum'ah, ya, dan termasuk dia menyandarkan kepada sebab daripada sesuatu yang dikandung. Ini Rasulullah Azamullah. Kemudian ini kita direferensikan untuk melihat kitabnya Syekh Fauzan. Mungkin yang dimaksud adalah melakon kita butuh. Nah, kita lanjutkan. Syirik amal jelas ya. Syirkun lafzi, syirik dalam lafaz. Namanya syirik dalam lafaz, pengucapan. Ya. Wa huwa kullu lafzin hakama alaihi syar'ul Islam bisyirki ka'alfi bi ghairillah kaqali ba'dun nas mali ila Allah wa anta wa tawakkaltu Allah wa alayka walaula Allah wa fulan walakin kada wa kada ila ghairi dzalik min alfaz syirkiyah wa syirkul lafzi qad yakunu akbar wa qad yakunu asghar bi hasbi nawi. Syirik lafaz itu adalah segala lafaz yang dihukumi dalam syariat Islam sebagai suatu kesyirikan, seperti bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sudah kita jelaskan, ini termasuk syirik akbar. Atau seseorang yang mengucapkan bagi saya kecuali Allah dan Anda. Jadi menggabungkan antara Allah dan si fulan. Atau dia mengucapkan tawakkaltu Allahu alaih, saya bertawakal kepada Allah dan kamu. Karena dia seorang penguasa mungkin, karena dia seorang yang pada saat itu mempunyai kekuatan. Ya. Maka ini termasuk syirik dalam masalah lafaz. Ya. Kalau dia tidak yakini, berarti masuk dalam asal. Kalau dia diyakini, ya, bisa masuk dalam syirik akbar. Kalau bukan karena Allah dan fulan, ya, berarti menyamakan. Maka akan terjadi di sini. Ya. Ini ucapan-ucapan
Kalau saya itu enggak ditolong Allah dan enggak diberi pulang, dulu saya itu pasti sakit. Ini masuk dalam syirik lafaz. Ya. Katakan, kalau saya dulu enggak ditolong Allah, kemudian dengan perantara pulang, dan alhamdulillah dan jadi begini. Ya. Jadi karena Allah summa fulan atau bi wasilati fulan, ya. Nah, itu satu contoh. Dan selain daripada itu, dari lafaz-lafaz syirik, ya, dan disebutkan dia bisa menjadi akbar, juga bisa menjadi asghar, bergantung bagaimana dia jatuh ke dalam kesyirikan ini dan berapa besar kandungan ucapannya. Ya, ketika dia meyakini dengan ucapan itu, dia bisa menjadi syirik yang besar. Kemudian kita lanjutkan, syirkul tasri' wal hakamiyah, syirik dalam pensyariatan dan hukum. Maksudnya gimana? Syirik dalam pensyariatan dan wa huwa ayyambudar insanu kitab wa sunnata aw ba'da ahkamihima wa ya'khudha birra'il rijal wa aqwanil bashar, yaitu seorang manusia atau manusia membuang sebagian atau semuanya dari kitab dan sunnah, kemudian dia mengambil pikiran-pikiran daripada seseorang atau undang-undang dasar daripada manusia, ya, seperti di negara kita ini. Jadi kita tidak boleh meyakini undang-undang itu sebagai hukum yang terbaik. Ini prinsip. Akan tetapi kita tidak boleh pula memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Kita meyakini bahwasanya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Ketika seorang datang hukumnya Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak mau berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ada tingkatan-tingkatannya. Ketika dia menolak benar, dia bisa menjadi kafir. Dia bisa menjadi seorang yang fasik atau seorang yang zalim. Maka, ya, ini adalah termasuk beban-beban yang kita harus pikul. Bagaimana supaya kita bisa menerapkan hukum Islam, tapi dengan mendakwahkan Islam dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ya. Tidak dengan jalan berontak. Maka ini adalah salah satu prinsip daripada Ahlus Sunnah. Tapi kita yakin hukum yang paling tinggi itu adalah hukumnya Allah. Kita yang paling yakini hukum yang paling tinggi adalah hukumnya Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita meyakini kalau ada orang yang mencuri itu dipotong tangannya dengan sebab-sebab kalau dia memang layak untuk dipotong. Ketika ada orang yang membunuh itu harusnya dibunuh. Ketika ada orang yang muhsan berzina dia harus dirajam, ya, sampai mati, lempar batu sampai mati. Ketika ada berbagai macam hukum-hukum, ini hendaknya kita yakin bahwasanya harus digunakan dengan hukum Islam. Adapun kaidah penerapan hukum Islam ini, bagaimana keadaan kita sekarang, bagaimana kondisi kita sekarang, ya, ini kita mempertimbangkan manfaat dan mudarat, karena agama itu dibangun di atas kebaikan. Ya, tidak boleh seseorang ingin menerapkan hukum-hukum Islam, tapi dia selain, ya, menumpahkan darah kaum muslimin, kemudian membuat persengketaan yang berkepanjangan seperti itu. Alhamdulillah. Maka syirik di dalam tasrih serta hukum Islam ini yang dimaksud adalah ketika seorang dia benar-benar tidak meyakini bahwasanya hukum yang paling hak yang harus dia tegakkan dalam hukum. Dan alhamdulillah harusnya kita bisa meletakkan dalam diri kita, keluarga-keluarga kita, ya, tentang hukum Islam. Walaupun secara pemerintahan, kepemimpinan kita belum bisa menegakkan. Nah, kemudian Allah juga menjelaskan bagaimana wajibnya berhukum dengan hukum Islam. Hada'udu ahbaruhum wa ruhbanahum arbanan min dunillah
wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu illaha wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka dahulu, yaitu orang-orang yang dari kalangan ahli kitab, menjadikan orang-orang alim di antara mereka, kemudian rahib-rahib mereka sebagai roh-roh mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Masih ibn Maryam yang disebut Yesus yang adalah seorang utusan. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia Allah, yaitu Maha Suci dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ini ayat tentang hukum. Banyak sekali disebutkan. Wala yusyriku fi hukmihi ahad. Dan Dia tidak mengambil seorang sekutu pun Allah Subhanahu wa taala itu dalam menetapkan keputusan. Apa hukum jahiliyah yang apakah hukum-hukum jahiliyah yang dicari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang beriman. Nah, ini ayat-ayat tentang bagaimana wajibnya seseorang berhukum dengan hukum Islam. Ya. Kita lanjut kepada syirik yang berikutnya. Syirkul mahabbah. Syirik dalam mahabbah, kecintaan. Yang dimaksud syirik dalam mahabbah itu bagaimana? Wa huwa yuhibbul insanu ghairallahi kahubbillahi aw asad. Yaitu dia mencintai, yaitu seorang manusia mencintai selain daripada Allah sebagaimana kecintaannya kepada Allah atau lebih. Jadi seorang mencintai selain Allah setara dengan Allah atau lebih. Ini berarti syirik. Ya. Saya mencintai harta, keluarga, bapak, anak, semuanya selain daripada Allah. Ini mutlak. Itu setara atau di atas daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia syirik. Ya. Dan syirik dalam kecintaan ini para ulama menyebutkan syirik akbar. Bukan perkara yang remeh. Ketika seorang dia disibukkan dengan tijarah, dengan perdagangannya, disibukkan dengan seseorang yang dia cintai, baik itu orang tuanya, istrinya, bapaknya, semuanya. Ya. Bahkan disebutkan sampai warga-warga dekatnya ini nanti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan dalam surat At-Taubah, sana disebutkan Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi wallahu la yahdi qauman fasiqin. Surat Taubah ayat 24. Katakan, jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu, jika saudara-saudaramu atau teman-temanmu, jika istri-istrimu atau suamimu, atau harta-harta yang kalian senangi, atau perniagaan yang kalian khawatiri kebangkrutannya, atau rumah-rumah yang kalian huni, yang kalian senangi pula, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, tapi kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, jihad fi sabilillah, dan jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah keputusan Allah. Yaitu Ibnu Katsir menjelaskan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan perkara yang remeh. Maka yaqidin azabullah di dalam kecintaan ini kita harus paham. Mana kecintaan yang buat seorang syirik, mana kecintaan ibadah, mana kecintaan yang maksiat, mana kecintaan yang tabiat. Maka macam-macam cinta itu ada 4. Ya. Ketika seorang mencintai, itu ada 4 macam. Yang hendaknya seorang paham. Al-ula al-ibadah. Yang pertama adalah kecintaan ibadah.
wa hubullah wa hubbu ma yuhibbuhu Allah. Yaitu dia mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta ibadah. Dia mencintai Allah, Zat Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Qudus Salam Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar. Dia paham dengan sifat-sifatnya dengan dia mencintai Allah. Kemudian dia mencintai apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah. Dan Allah menjadikan kecintaan di dalam hati-hati kalian kepada keimanan dan menghiasi hati-hati kalian dengan keimanan tersebut. Ya, ini di antara orang yang dia memiliki iman yang benar, yaitu dijadikan dalam hatinya mencintai tentang keimanan. Faqarraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan. Kemudian dalam hatinya itu cirinya kalau dia punya iman yang benar, dia itu benci kepada kekufuran, kepada kefasikan dan ya, betul. Ini cinta ibadah. Kemudian Allah juga menyebutkan waladhi amanu asyaddu hubban lillah. Cirinya orang-orang yang beriman itu adalah sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa tes. Ketika disebutkan ayat Allah, disebutkan nama Allah, apakah hati-hati kita bergetar? Apakah hati-hati kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Tapi ketika disebutkan tentang hadiah ratusan juta, dia Anda dapat hadiah 100 juta, habis itu juga dia jungkir balik. Enggak cuma bergetar, terharu dia. Ya, walaupun ini diselingi dengan tobi, tapi tobiat, cinta-cinta dalam tabiat itu bisa mendatangkan kesyirikan. Kalau dia lalai daripada hakikatnya. Ini kita lihat Pak, ya. Ketika seorang mungkin melihat apa itu, kalau ibu-ibu sudah sinetron, ya, semangat sekali. Coba kalau dia diajak ngaji. Kalau dia mencintai apa yang dicintai Allah, pasti dia semangat dan dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qarraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan. Ini ciri keimanan yang ada dalam hati seseorang, masalah cinta dan benci. Kalau dia semangat mencari harta, kalau dia bergetar ketika disebutkan diberikan hadiah mendapatkan gaji yang besar, tapi ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dia tambah mengantuk. Ya, saya ngantuk kan? Maka jangan-jangan, ya, jangan-jangan kita ini tidak termasuk daripada yang memiliki kecintaan yang sangat dasar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala mempertahankan ya dengan memberikan hartanya, memberikan rumahnya, memberikan dirinya bahkan nyawanya. Tapi orang-orang sekarang menjual keimanan dengan sekardus supermi, ya, menjual keimanannya dengan beras pokok, sembako, walaubillah. Maka Allah, persangkaan itu tidak selamanya benar. Ya, ketika disebutkan anna ridhoni abdi, saya itu sesuai dengan prasangkamu. Kemudian diamalkan itu ini seenaknya. Saya itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nyangka tadi. Cirinya tidak ada. Bahkan disebutkan ayat-ayat ujian bagaimana seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala syaratnya apa? Disuruh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh enggak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan kubur, ketika disebutkan kematian, ketika disebutkan neraka, dan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling lembut sampai Rasul mensabdakan penerus hatinya, yaitu orang-orang yang ahli di dalam meresapi ayat-ayat Allah yang dia memiliki hati mereka selembut hati burung. Para ulama mendefinisikan hati burung itu adalah hati yang bertawakal dan hati yang rik, yaitu yang lembut. Yang ketika diingatkan dia ingat, ketika dia diberikan ujangan nasihat dia ingat.
dan dia senantiasa bertawakal kepada Allah bagaimana dulu. Ya, ini hadirin Allah. Ini masalah kecintaan. Nah, fasawfa ya'tallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini adalah ibadah, yaitu akan didatangkan suatu kaum yang beriman benar, yaitu ketika dia mencintai Allah, Allah pun mencintai dirinya. Dia senantiasa mencintai Allah. Dan kecintaan kepada Allah dan apa-apa yang dicintai Allah, ini yang bisa mendatangkan manisnya iman. Kenapa seorang tidak semangat? Kenapa seorang menganggap remeh masalah ilmu agama? Kenapa seorang tidak semangat dalam ibadah? Di antaranya dia tidak memiliki 3 ciri yang disebutkan oleh Rasul SAW. Disebutkan di sini ada 3 orang yang mau, ya, ketika dia beribadah itu manis, enggak berat, Pak, ya. Kalau seorang beribadah mau wudu saja berat. Tapi ketika dia menjalankan ibadah manis, ya, membaca Al-Quran itu manis sampai dia bisa menangis. Ya. Berjihad, bersedekah itu, ya, menjadi kebiasaan dan semua kebaikan. Kenapa dia? Salatun man kuna bihi wajada bihi halawatul iman. Ada 3 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia memiliki akan merasakan manisnya iman. Syarat yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min wasyuhuma. Dia harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada selainnya. Ayyuhibal mar'a la yuhibbu illallah. Dan dia tidak mencintai sesuatu atau seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa yakraha ayya'udha bi kufri ba'da idza ana qada Allahu minhu kama yakrahu ayyuhal tabinar. Yaitu ketika seseorang ini merasa mendapatkan hidayah yang senang, ya, mendapatkan keislaman senang. Ya, kalau disebutkan kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap orang akan mati, kemudian ketika dia mati, kemudian dia ditimbang, kalau dia dimasukkan ke dalam jannah, ini bukan faqad faza. Inilah kemenangan kita yang benar. Bukan kemenangan kita sekarang ini adalah yang disebutkan kedudukan tinggi, harta yang banyak, atau tambahan, kecantikan dan sebagainya. Tapi kemenangan yang benar itu adalah ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan jelaskan di sini, wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Maka ketika dia senang mendapatkan hidayah Islam, sebutkan dalam khutbah, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tapi Islam yang benar. Islam yang benar, yaitu yang memahami daripada Islam bil adilah, ma'rifatul Islam bil adilah, yang mengetahui Islam dengan dalil-dalil. Kemudian mahabbah yang kedua, yaitu mahabbah syirik. Kalau pertama mahabbah ibadah, yang kedua mahabbah syirik. Wa hiya Abu Ghayrillahi Kahudillahi awasad, yaitu mencintai selain daripada Allah sama dengan mencintai Allah atau lebih. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Biar kita tidak salah, ya. Ini yang harus dihindari. Mencintai harta, mencintai istri, mencintai anak, mencintai orang tua, mencintai segalanya. Kalau sama dengan Allah, ini syirik. Apalagi lebih, ya, maka ini menjadi syirik. Maka dikatakan syirik mencintai harta, mencintai istri, mencintai anak, mencintai sawah ladang, mencintai binatang ternak. Ini adalah masuk dalam mahabbah tauhidiyah. Nanti dijelaskan yang keempat. Tapi ini sebagai catatan kita, bahwasanya yang harus dijauhi yaitu mencintai selain Allah disamakan dengan mencintai Allah sebanding. Banding ini berarti menjadi nizar, tandingan, atau diangkat lebih. Ya. Maka dua-duanya masuk dalam kesyirikan. Ini para ulama menafsirkan ayat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum habbillah. Maksudnya bahasanya orang-orang kafir itu mencintai sesembahannya sebagaimana orang-orang mukmin mencintai Allah. Kemudian yang kedua, kecintaan mereka
Mereka mencintai Allah sebagaimana yang cintanya kepada kesembahan-sembahannya. Tapi yang paling rajih disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Fathul Majid disebutkan itu adalah menjadikan kesembahan-sembahan itu kecintaannya sama ya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang ketiga yaitu mahabbah yang maksiat. Mahabbah maksiat. Pertama ibadah, kedua syirki, tiga maksiat. Wa huwa hubbi haram wa bid'ah wal ma'asi wa kahbi ashabi bid'ah wa ahwa wal ma'asi illa wa lidzalik min mahabbatil mukhalafatil syar'i. Seperti seseorang mencintai keharaman, bangga dia kalau menjalankan keharaman. Saya dulu habis 2 botol kiwi, kamu habis berapa? Itu bangga dia. Saya dulu kemarin habis ini menghajar orang-orang ya di kampung sebelah. Bangga dia dengan kemaksiatan. Ini adalah kecintaannya maksiat. Atau dia ya ketika dia melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, dia banggakan melebihi apa yang diturunkan oleh Rasulullah. Ini loh amalan ya 3 hari 7 hari ya 40 hari 1000 hari ini yang bisa mengirim pahala-pahala kita kepada Allah. Bangga dia. Padahal nggak ada tuntunannya. Karena di sendiri dahulu saya belajar ada kitabnya itu menyebutkan makruh. Nah sekarang dari mana? Ya katanya bapak ya. Atau katanya Pak Yai. Nah, Pak Yai dari mana? Ya satu guys. Itu kan sahabat. Pokoknya sudah terlanjur. Berarti yang berubah ya alam-alam. Kapan alam-alam? Ya tak perlu. Kalau dia yang jujur bahasnya, belum tanya, pasti dia jawab nggak ada tuntunan. Makanya harus tanya yang ahli dalam kitab, ya, dengan dia yang dikiaikan. Nah, ini apa? Kecintaan dalam maksiat. Dan mencintai orang-orang yang ahlul maksiat atau orang-orang yang ahlul bidah atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya atau yang selain daripada ini dari kecintaan yang menyelisihi daripada syariat Islam ya. Ini yang Allah. Dan dijelaskan wa tuhibbunal mala hubban jamman. Jelaskan dalam surat Al-Fajr ayat 20. Dan kalian mencintai harta benda kalian dengan kecintaan berlebihan. Maka disebutkan kalla, jangan begitu, jangan buat demikian. Allah memperingatkan. Ya, di antaranya yang menghalangi kebenaran itu kecintaan kepada raga, kebiasaan. Ya, ini menghalangi kebenaran. Lawang raga gue semua. Ya, lawang dari dulu seperti ini. Ini cinta Allah menghalangi kebenaran. Maka yang Allah mencintai sesuatu dengan berlebih yang dia tidak pada tempatnya, maka ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Jangan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mahabbah tauhidiyah. Kafu bi Allah wa ahli wa nafsi wa mali wa ghairi dzalik min mubahah. Lain yang baik anda pula tauhid. Seperti mencintai anak, mencintai keluarga, diri sendiri, harta, ini adalah masuk maksiat. Ya. Dan selain daripada itu, yang dimubahkan, yang boleh, tapi sebatas yang maksiat. Maka saya menjelaskan fa'idah taqwa sahqa antu'atillahi fataraka ba'dal wajibah wa hiya mahabbatun maksiyatun. Ketika dia berlebih-lebihan di dalam kecintaannya, kemudian memalingkan dari ketaatan kepada Allah dan meninggalkan sebagian dari kewajibannya, maka ini bisa disebutkan mahabbah yang maksiat. Jadi seperti seseorang bekerja kan mubah ya, atau ya apa yang mubah, tidur berlebih-lebihan. Kemudian
dia melupakan kewajibannya atau melakukan hal yang lainnya, ya, seperti makan atau yang lainnya, yang mubah-mubah itu. Kemudian dia melupakan meninggalkan kewajibannya dan ketaatan kepada Allah, ini menjadi kecintaan yang maksiat. Wa idza tawad ala hayati wa qalbi wa ahbaha kahubbillahi wa ashad faliya mahabbatul syirk. Atau ketika dia melampaui batas atas kehidupannya dan dalam hatinya atas kecintaan dari semuanya itu, kemudian dia menyamakan kecintaannya dengan kecintaan Allah atau melebihinya, maka ini masuk dalam syirik kecintaan. Ya, pokoknya kalau saya nggak kerja, pokoknya ini saya bisa mati. Ya, jadi akarnya saya nggak kerja. Dia tidak bilang bahwasanya mati itu datang dari Allah, kemudian kerja ini adalah sebagai wasilah untuk saya bisa hidup, gitu ya. Sehingga dia takut, ya. Kemudian dia mencintai pekerjaannya dengan kecintaan yang seperti dia mencintai Allah, bahkan lebih. Kewajibannya ditinggalkan semua, dia kerja atau mengerjakan ke dunia lain. Maka ini bisa masuk ke dalam syirik yang mahabah. Dan tabiat ini telah dijelaskan Allah SWT sebagai ayat penutup dalam surat Al-Imran ayat 15 dan 14 yang disebutkan Syina linnasi hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqandarah minad dahabi wal fidati wal khayli musawwarah wal anami wal had dzalika madal hayatid dunya wallahu illahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pandangan kalian kecintaan kepada wanita, anak-anak, kemudian jenis-jenis daripada emas dan perak, kemudian kuda-kuda pilihan, binatang ternak, sawah, ladang. Yang demikian itu adalah perhiasan dunia saja. Dan insya Allah itu adalah tempat kembali. Terus bagaimana? Kok ini perhiasan saja? Unabiukum bi khairin min dalikum. Katakan, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu di kalian? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallahi wallahu basyirun bil ibad. Yang lebih baik semua itu apakah? Menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi kalau diberikan harta, diberikan istri, diberikan anak, semuanya itu digunakan dalam ketakwaan. Ya, dan harus sungguh-sungguh. Ketakwaan itu nomor satu. Yang bisa menyelamatkan kita ini adalah ketakwaan. Ya, bahkan yang terbaik daripada manusia itu adalah cara takwanya. Ya jangan sila khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ini sesuatu yang besar takwaan. Ya, nanti kita akan sampai di episode itu menerangkan khusus tentang takwa, apa itu takwa, ya, semangat, ya. Dan ketika seorang menjadi seorang yang bertakwa, dia akan diberikan balasan jannah yang mengalir banyak sungai-sungai, kekal di dalamnya, kemudian diberikan istri-istri yang disucikan, diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha melihat daripada hamba-hambanya. Allah Taala jawab. Hendaknya kita menjauh daripada macam-macam kesyirikan dan memahami daripada pembagian masalah mahabbah. Karena ini yang akan kita alami. Kita detik ini sudah langsung mengalami. Saya ini lagi mahabbah apa? Ya, tinggal dipilih. Ibadah syirki, ya, ibadah mahabbah syirik, maksiat atau yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Tauhid. Ya. Jadi kita lihat di hati kita itu loh, sekarang ini kita duduk, kita ini lagi apa? Kita milih. Ya. Dan ini adalah bekal kita untuk mengalami nanti 24 jam terusnya. Kalau kita bisa mempertahankan mahabbah dalam guliran antara ibadah dan tabiat, ya selamat kita. Ya, tapi kalau sampai jatuh kepada kesyirikan dan kemaksiatan, mahabbah di dalam kesyirikan atau maksiat, maka
ukilah. Ya, itu yang Allah. Kita akhiri dengan doa untuk majlis yang benar Allah Taala setelah dari baik. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.